Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran Prosperity God's Way Mindset dengan topik seperti botol. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Ya, hari ini hari yang luar biasa. Tetapi ada hal yang luar biasa yang saya mengena sekali di minggu lalu, yaitu orang Kristen seperti botol. Botol yang gimana? Botol yang ditekan, tapi jangan mesti ditutup ya. Jangan kalau misalnya botolnya tidak ditutup, ya pasti jatuh. Botolnya ditutup dan ditekan. Dan botol itu semakin dalam ditekan ke dalam air laut, kita nggak perlu struggle di dalam menyelesaikan masalah kita. Waktu botol itu ditekan, botol itu nggak bisa menekan dirinya sendiri, tapi lingkungan yang menekan. Waktu lingkungan yang menekan botol tersebut, waktu botol tersebut ditekan ke bawah, dia nggak perlu yang namanya struggle untuk naik ke atas. Kalau sekarang ada orang-orang Kristen katakan, Tuhan, kapan ya? Misalnya kayak lagi sakit ya, Tuhan kapan saya akan disembuhkan? Kalau ada yang punya hubungan suami istri yang bermasalah, Tuhan kapan Tuhan pulihkan? Dia punya hubungan. Kalau ada yang punya masalah finansial, Tuhan kapan saya hutang saya dilunasi? Kapan dia punya segala masalah hidup saya dibereskan? Nah, saya kasih tahu, Tuhan itu benar-benar Allah yang tahu akan kesusahan kita. Jadi sekali lagi seperti botol yang ditutup ya, yang ditekan ke dalam air laut, sedalam apapun botol itu ditekan, dia nggak ada yang namanya struggle untuk ke atas. Dia akan langsung naik lagi ke atas. Maka firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi dan tidak jatuh tergeletak. Yang artinya itu janjinya Tuhan. Dan kalau kita kata, kok itu kan cuma satu janji, itu cuman bisa dikatakan, ya itu kan cuma satu ayat aja. Enggak. Hari ini kita akan belajar ya soal sejarah manusia. Orang berkata, oh sejarah manusia itu berasal dari monyet, berasal dari evolusi. Itu mereka punya pendapat sendiri, is okay. Tapi yang saya percaya adalah waktu firman Tuhan katakan bahwa bumi ini diciptakan 6.000 tahun yang lalu. Dan Adam dan Hawa 6.000 tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi? Tuhan menciptakan langit dan bumi ini untuk Adam dan Hawa dengan segala kesempurnaannya, dengan segala keindahannya. Tetapi Adam menghancurkannya dengan jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan diam saja? Kalau kamu sudah berbuat salah, ya sudah. Itu urusan kamu sendiri. Kamu yang bereskan. Apakah Tuhan begitu? Enggak. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertama kali, Tuhan memberikan baju. Walaupun Adam dan Hawa menciptakan baju sendiri dari pohon ara, dengan kekuatan sendiri, Tuhan datang. Tuhan memberikan baju. Itu tanda yang namanya apa? Tanda pertolongan. Atau bisa dikatakan kalau bahasa yang keren adalah tanda restorasi. Apa itu tanda restorasi? Seperti tadi dia punya botol yang dijatuhkan ke dalam laut, dia akan muncul lagi. Muncul lagi apa namanya? Restorasi. Kalau dikatakan, kalau kita baca dalam sejarah bagaimana pertama kali Ayub ya, kalau bisa dikatakan sejarahnya, ada Ayub. Ayub waktu dihajar oleh musuh, hancur-hancuran, siapa yang merestorasi? Apakah Ayub sendiri? Tidak. Tuhan yang merestorasi. Kalau kita katakan, ya Ayub kan jatuh, dulu Ayub orang kaya, terus akhirnya dia jatuh, ya Ayub kan bertahun-tahun. Ayub bertahun-tahun menderita, mungkin 10 tahun, 15 tahun, apa 30 tahun. Tahukah saudara-saudara, Ayub nggak lama. Ayub kalau bisa dikatakan, itu cuman nggak lebih daripada 1 tahun. Pada saat dia jatuh, sampai dia direstorasi, itu nggak lama sekali. Makanya kalau misalnya dikatakan di sini, kok apa sih namanya restorasi? Seberapa lama itu restorasi? Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita adalah cepat sakit, tapi sembuhnya sulit banget? Siapa yang percaya seperti itu? Orang dunia percaya. Kita ini adalah kalau jatuh sakit gampang,
Tetapi kalau sehat sulit. Saya akan berikan satu logika. Siapa di sini kalau misalnya mau gemuk, cepat banget gemuk? Gak ada. Gemuk itu adalah proses lama sekali. Nggak gemuk dalam 1 hari, nggak bisa gemuk ya. Siapa di sini dalam 1 hari itu bengkak? Nggak ada. Proses menjadi gemuk, menjadi sakit itu lama sekali. Tetapi pada waktu kita mau menjadi kurus lagi, gampang nggak? Gampang. Kemarin saya sakit turunnya banyak sekali. Dia punya berat badan. Artinya di mata Tuhan untuk menjadi sakit itu lama prosesnya. Tetapi untuk menjadi sembuh cepat. Nah, mindset kita harus dibalik seperti itu. Kalau kita jatuh miskin, itu lama. Tetapi kalau kita mau kaya, atau diberkati Tuhan, atau dalam prosperous, begitu dikatakan, itu cepat. Nah, pada waktu mindset kita dibalik bahwa restorasi yang Tuhan berikan cepat, kita nggak berharap, Tuhan kapan ya, Tuhan kapan ya, Tuhan kapan ya. Sekali lagi, Ayub, pada waktu dia jatuh cuma 1 tahun, Tuhan merestorasi dengan luar biasa dengan cepatnya. Nah, dalam firman Tuhan itu berkali-kali Tuhan berikan. Dia punya bukti-bukti. Kalau saya mau ada kesaksian sedikit dalam hidup saya 12 tahun jatuh dari Tuhan. Tapi Tuhan restorasi saya dalam 1 hari. Artinya dalam 1 hari memang gak kelihatan saat itu. Waktu saya dalam posisi yang paling bawah sekali, saya katakan, Tuhan, saya gak tahu apa hidup saya. Saya serahkan lagi hidup saya kepada Tuhan. Tuhan mau suruh saya kemana, saya akan kemana. Saya melupakan semua dia punya masa lalu saya dalam 1 hari. Besoknya Tuhan pulihkan sampai hari ini. Dan itu bukan 1 kali, bukan 2 kali, berkali-kali Tuhan buktikan dalam hidup saya. Artinya Tuhan waktu merestorasi, kita nggak struggle. Kita nggak ada berjuang, aduh Tuhan kapan saya mau naik, Tuhan kapan akan bereskan. Enggak. Secepat itu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan merestorasi. Nah, yang jadi masalah adalah kita berharap kepada mata. Kita berharap kepada perasaan kita. Minggu lalu kita katakan, ada belajar enggak? Perasaan kita, mata kita, itu menipu kita. Menipu luar biasa. Benar-benar dia dikatakan, kenapa dia menipu? Karena si iblis, pekerjaan-pekerjaan jahat, hanya yang kelihatan. Iblis nggak bisa menipu kita dalam rohani, tetapi iblis menipu di dalam mata dan perasaan kita. Aduh Tuhan berat, Tuhan belum bantu, segala macam. Dalam saya punya proses, kenapa saya bilang dalam 1 hari Tuhan pulihkan? Bukan berarti hari itu Tuhan pulihkan, enggak. Besoknya, saya katakan memang besoknya ya, langsung Tuhan kasih pekerjaan. Walaupun nilainya kecil, cuman 50.000. Saya katakan, Tuhan Engkau sudah bereskan. Sama seperti Elia merestorasi Israel. Sekarang kalau waktu Israel, kalau misalnya kita baca sedikit lagi, waktu Israel mendapat kemarau yang tinggi, 3,5 tahun gak ada hujan. Pernah ada yang ngerasakan gak 3,5 tahun gak ada hujan? Luar biasa, panasnya luar biasa, keringnya luar biasa. Tapi Tuhan pulihkan dalam berapa lama? 1 hari. Dipulihkan dalam gimana? Apakah dengan mujizat besar-besar? Enggak, dengan awan yang segempal tangan. Artinya Tuhan pulihkan dengan begitu cepat. Nah, mindset kita kepada Tuhan, jangan kita katakan, ya Tuhan kalau pertolongan Tuhan tuh lama sekali. Tapi kalau saya celaka itu cepat sekali. Enggak. Hidup kita celaka itu lama sekali prosesnya. Tetapi waktu Tuhan pulihkan 1 detik. Arti 1 detik adalah cepat sekali. Nah, jadi artinya restorasi yang Tuhan mau berikan, yang saya mau belajar soal prosperity ya, dikatakan mindset kita harus dirubah dulu. Prosperity itu nggak bisa cuma hanya kita menang undian. Prosperity yang Tuhan kasih seperti kayak kesehatan, itu nggak bisa menang undian. Ditumpang tangan sama pendeta sembuh, ya sudah beres. Memang, secara dia punya tubuh, kalau kita lagi sakit, ditumpang tangan sama pendeta sembuh, itu mujizat. Tetapi mujizat tidak bisa menjadikan satu dasar. Apa itu dasar? Yang berkesinambungan. Nanti sakit lagi, apa kita mesti ke pendeta lagi? Sakit ke pendeta lagi, apa yang terjadi? Kita akan kayak yoyo. Waktu kita kayak yoyo, waktu masalah semakin besar, waktu dia punya waktunya seperti kelihatan lama,
kita akan menghujat Tuhan. Apa itu menghujat Tuhan? Sama seperti orang Israel. Orang Israel waktu di gurun pasir itu kayak yoyo. Pada waktu Tuhan berikan bantuan, pertolongan, yes Tuhan baik. 3 hari kemudian gak ada air, dia menghujat Tuhan lagi. Tetapi yang Tuhan katakan adalah mindset kita. Mindset seperti apa? Yang pertama tadi saya katakan bahwa restorasi yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah cepat dan effortless. Atau effortless seperti kayak botol yang dicelupkan ke dalam air laut. Dia waktu muncul lagi, benar-benar effortless sekali. Nah, yang kedua yang saya mau jelaskan tentang dia punya prosperity yang mana saya mau jelaskan. Minggu lalu kita ada punya masalah tentang yang namanya prosperity bukan linear. Apa itu linear? Kita kalau misalnya kerja ya, biasanya kerja setiap tahun naik 10%. Di sini ada yang kerja ya, mungkin Rosa dulu ya. Setiap tahun naik berapa persen Rosa kalau saya boleh tahu di perusahaan? 10% ya. 10. Itu dia punya prosperity linear. Mungkin kadang-kadang kurang Rosa kata, masa 10 dengan inflasi seperti gimana? Akhirnya komplain biasanya ya. Walaupun gajinya misalnya 20 juta, tetapi kalau biaya hidup 21 juta, percuma kali ya. Ya nggak gede. Prosperity yang Tuhan berikan itu bukan linear. Tetapi eksponen. Betul eksponen. Eksponensial. Kenapa eksponensial? Karena Tuhan katakan, aku adalah Allah. Orang nggak bakalan percaya kalau kita linear, ada Allah dalam hidup kita. Dia punya Ayub. Dia punya orang-orang yang besar. Kayak Elia. Walaupun dia punya Elia, hidupnya dia mungkin nggak banyak ya. Dia punya soal harta. Tapi Elia kalau masuk ke raja, dia masuk loh. Mau ke istana, siapa dari sini kalau masuk ke istana raja, main masuk aja. Ditangkap iya, Elia tinggal masuk doang. Elisa juga sama. Malahan kadang-kadang Elisa katakan waktu memberi bantuan kepada orang, dia nggak beli emas, dia nggak beri emas atau duit atau perak. Dia katakan, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya katakan kepada raja? Wow, luar biasa. Kalau saya saat ini, kalau saya katakan, saya misalnya Hardy lagi bantu saya dan katakan, waduh Hardy kamu baik sekali. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya bisa katakan kepada Pak Jokowi? Hebat banget ya. Siapa dari sini kalau dikatakan apa yang saya bisa katakan kepada Jokowi untuk bisa bantu kamu? Gila. Elia dengan Elisa, dia punya prosperity-nya melebihi emas dan permata. Dia punya koneksi bisa masuk langsung ke raja. Artinya sekali lagi, dia punya prosperity dari Tuhan itu bukan linear, tapi eksponensial. Gunanya apa? Bukan untuk memuaskan kedagingan kita. Kalau untuk memuaskan kedagingan kita, Tuhan tidak akan berikan dari awal. Karena Tuhan katakan setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Kalau kita nggak ada imannya dan iman kita salah, maka Tuhan katakan bahwa walaupun kamu berbuat segala sesuatu, walaupun kamu mempunyai iman memindahkan gunung dan segala macam, tapi kalau kamu nggak punya kasih, sia-sia. Sekali lagi, prosperity yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kita makan sendiri. Tuhan memberikan prosperity kepada Abraham. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. Luar biasa, supaya kamu menjadi berkat. Bukan hanya sekeliling menjadi berkat bangsa-bangsa. Artinya sekali lagi, kita mau menjadi prosperity, kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pada waktu kita memikirkan kerajaan Allah, waktu kita memikirkan Tuhan, apa yang saya bisa perbuat dalam kerajaan Allah? Tuhan akan menjadikan kita menjadi saluran berkat. Untuk kita memberkati orang lain. Sama seperti pekerjaan Tuhan itu seperti kayak benih. Benih gimana? Satu benih ditanam, dia tumbuh akan menghasilkan mungkin 100 atau 200 atau berapa banyak. Dan benih itu akan ditanam lagi. Kalau benih itu cuma sekali ditanam, menghasilkan 1000, udah gitu kita simpan. Jadi besar nggak? Nggak bakal jadi besar. Lama-lama itu habis. Tapi dari benih kita dapat 1000, dari 1 menjadi 1000. Kita ambil 100 tersebut, kita tanam lagi. 100 jadi berapa? Menjadi mungkin jadi 10.000. Dari 10.000 kita ambil lagi jadi 1.000, kita tanam lagi 1.000 jadi berapa? Menjadi 100.000. Dari 1 benih pertama awal sekarang menjadi 100.000. Tapi kalau benih 1 kita tanam, kita habiskan 1.000, jadi apa nanti? Habis. Menjadi kemuliaan Tuhan kah? Tidak. Tetapi kalau kita benih tersebut, Tuhan, saya menanam, saya menabur dengan iman yang tadi ya, yaitu tujuannya adalah untuk memberkati orang lain. Minggu lalu saya ada kasih kesaksian namanya The Boros Family di bukan
keris, tetapi dia menjadi donatur. Dan apa yang terjadi? Dia punya the Boros family, walaupun pertama kali dia adalah orang addicted, drug addicted. Kalau drug addicted, sekali lagi itu orang benar-benar luar biasa nggak benar. Dia bisa melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan uang, gunanya apa? Bukan untuk makan, tapi untuk beli drug karena addicted. Dan yang lebih parah, bukan suaminya addicted, tapi istrinya juga. Kalau suami istri addicted, ada yang pernah ketemu nggak? Satu pasangan, dua-duanya addicted. Saya pernah ketemu. Ada pasangan addicted, sampai anaknya pun diajak. Wow, hidupnya hancur-hancuran. Benar-benar hancur-hancuran sekali. Semuanya habis, semuanya hanya cuma beli drug untuk memuaskan diri. Nah, the Boros family ini sama persis seperti itu. Tapi Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Apa yang terjadi menjadi salah satu donatur yang terbesar di Charis. Kenapa? Bukan mujizat, bukan menang lotre. Kalau menang lotre nggak bakalan bisa seperti itu. Apa yang terjadi? Dia mempunyai iman, bisa dikatakan seperti gini. Tuhan, saya cuma bisa berikan kepada Tuhan hanya cuma 1.000 minggu ini. Tapi Tuhan saya mau memberikan 10.000 tahun depan. Tuhan, 2 tahun lagi saya ingin memberikan 20.000 kepada Tuhan. Tapi bukan manipulasi ya. Kalau manipulasi nggak bakalan terjadi. Saya pernah memanipulasi Tuhan. Akhirnya apa terjadi? Bukan naik, hancur. Apa itu? Pada waktu saya punya pendapatan menurun, saya katakan, Tuhan, kalau pendapatan saya naik lagi, saya akan kasih Tuhan 30%. Saya ngomong seperti itu. Apa yang terjadi? Bukannya naik, amjlok. Habis semuanya. Karena kenapa? Kita berbarter atau memanipulasi Tuhan. Tetapi the Boros family, dia benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dia pasang target untuk bisa memberikan berapa kepada Charis. Berapa? Dan salah satunya sekarang dia memberikan salah satu donatur yang terbesar di Charis. Asal dari mana? Drug addicted. Sekali lagi, drug addicted itu atau pemadat ya, atau bisa pecandu narkoba, itu udah nggak punya harapan biasanya. Kalau kita melihat orang pecandu drug, kalau sekali lagi memakai drug tersebut, kita ngelihat udah kartu mati. Udah nggak punya harapan sama sekali. Ini udah menjadi sampah masyarakat. Karena kenapa? Saya pernah ketemu dengan orang drug itu. Dia dalam meminta uang kepada orang, dia bisa ngibul dalam segala hal. Dia nggak mempedulikan, yang penting dapat duit, dan dia beli drug. Apapun. Misalnya kalau dia bisa jual ginjal pun, dia jual ginjalnya untuk bisa main drug. Segitu mindsetnya orang yang drug addicted. Tapi Tuhan bisa pulihkan the Boros family ini menjadi orang donatur yang salah satu yang terbesar. Charis itu luar biasa loh. Kalau bisa dikatakan, Charis sekarang asetnya ada kurang lebih 120 juta dolar. Kalau kita hitung hampir sekitar mungkin berapa? 1,5 T, 1,7 T asetnya. Dia yang menyumbang salah satu yang terbesar. Bisa dikatakan jadi berapa banyak yang dia telah menyumbang ke Charis. Asalnya dari drug addicted person. Orang yang pecandu narkoba, tetapi dipulihkan, tapi bukan dengan hanya menang lotre. Tapi dari hati dia benar-benar dia punya hati untuk Tuhan. Makanya waktu dikatakan bukan linear lagi, menjadi eksponensial. Dan Tuhan seperti kayak bukakan tingkat-tingkat langit dan luar biasa. Cara-cara yang seperti itu. Sekali lagi yang ketiga, tadi saya katakan yang pertama adalah bahwa restorasi Tuhan itu seperti cepat sekali. Effortless. Dan dikatakan sama seperti botol yang ditekan di dalam laut. Yang kedua adalah dia punya Tuhan itu adalah bukan linear, tetapi eksponensial. Dan yang ketiga adalah yang dikatakan bahwa mindset kita sehancur-hancurnya kita. Tapi pada waktu kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan pakai. Kenapa Tuhan akan pakai? Benar-benar Tuhan, ada firman yang dikatakan, mata Tuhan tuh menjelajah dunia ini. Kenapa menjelajah? Bukan ngitungin manusia, tetapi untuk mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dipakai seperti apa? Hatinya, bukan tubuhnya. Tuhan kalau mau pakai tubuh bisa, Tuhan bisa pakai, tapi Tuhan nggak bisa pakai hati seseorang. Karena hati ini mempunyai namanya free will. Tetapi pada waktu kita menyerahkan hidup kita dengan free will kepada Tuhan, dan kita benar-benar menyerahkan, bukan kita berbarter atau memanipulasi Tuhan, Tuhan akan pakai. Setiap perkara kecil, setiap perkara besar terus menjadi besar, menjadi besar. Nah,
Prosperity itu bukan seperti kaya menang lotre. Artinya, siapa sini pernah masuk ke dalam perdukunan? Saya doang. Perdukunan adalah kalau kita punya masalah, kita datang ke dukun. Pak, saya punya toko sepi. Saya punya usaha lagi down. Bisa nggak kasih penglaris? Biasanya ke dukun itu kan kasih jimat. Iman kita apa? Sebenarnya imannya cuma hanya kamu beli ayam hitam. Itu iman yang sudah cari. Apa yang terjadi? Besoknya usahanya naik. Siapa pernah dengar cerita seperti itu? Atau cuma cerita dongeng itu? Tapi saya cerita berkali-kali, banyak sekali. Ternyata ada berkat di sana. Tapi berkat cuma dalam bentuk uang. Karena kayak Adomai katakan, kalau kita bersekutu dengan iblis memberikan kita 10.000, dia akan nagih kita berapa? 100.000, bahkan 1 juta. Jadi, tapi kalau kita berikan kepada Tuhan 1.000, jadinya berapa? Jadi 100.000, 100 kali lipat. Itu. Nah, jadi sekali lagi, pekerjaan Tuhan itu bukan seperti kayak perdukunan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong berkatin, nah akhirnya Tuhan berkatin. Enggak. Pekerjaan Tuhan adalah benar-benar waktu kita perlu ada yang namanya iman yang berjalan. Kesetiaan. Sekali lagi saya mau kasih kesaksian sedikit. Waktu saya mulai pertama kali dipulihkan sama Tuhan, waktu gaji 50.000, saya nggak ngoceh. Itu iman berjalan. Tapi kalau kita dikasih 50.000 sama Tuhan, yalah, jadi apa ini? Buat makanan yang nggak bisa. 50.000 jadi berkat? Nggak jadi berkat. Tapi waktu saya 50.000, saya bersuka cita. Tuhan thank you banget. Waktu rumah saya benar-benar yang paling jelek, Tuhan kau baik banget. Pada waktu saya ditekan orang, dipotong gajinya, ada istri saya menjadi kesaksian, jangan takut, jangan marah, Tuhan akan berikan lagi. Itu imannya Abraham. Waktu Abraham dikatakan sama Lot ya, diambil lahannya, akhirnya Abraham katakan kepada Lot, Lot, kita ini saudara, kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Saya berikan semuanya. Itu imannya. Berkali-kali Abraham punya iman tentang prosperity luar biasa. Pada waktu Raja Sodom dan Gomora ingin memberkati, tanda petik ingin memberkati Abraham ya. Sebenarnya bukan memberkati, hartanya itu memang Abraham dapat. Tapi itu hartanya Sodom dan Gomora. Akhirnya Sodom dan Gomora katakan, kasih saya budak-budak kali ya, manusianya doang, kasih lagi ini, tetapi hartanya baru kau mau ambil, kasih orang-orang Sodom ngasih ke Abraham. Apa yang Abraham katakan? Enggak, saya enggak butuh. Jangan kamu berkata nanti kamu yang memperkaya saya. Tuhanlah yang memperkaya saya. Itu imannya Abraham. Iman yang benar-benar luar biasa. Ada kesaksian lagi saya mau katakan. Waktu dia punya kesaksian, sekali lagi minggu lalu saya ulang kesaksian. Waktu Tuhan saya punya masalah benar luar biasa, minusnya luar biasa, hutang di sana sini, karena kebodohan saya sendiri. Itu bukan sebelum jatuh ya. Saya waktu kembali balik kepada Tuhan, akhir berapa lama kemudian karena cara hidupnya yang salah, akhirnya saya punya hutang banyak sekali. Akhirnya Tuhan datang kepada saya katakan, Tuhan katakan begini, saya selesaikan hari ini hutang kamu. Saya akan kasih kamu 2 miliar. Bisa nggak? Bisa saat itu. Tuhan bisa kasih jalan, saya yang nggak tahu. Kamu pilih, janji Tuhan apa duit 2 miliar? Saat itu. Tempted sekali. Tempted kemana? 2 miliar. Dengan 2 miliar semua beres. Saya tanya sama istri saya, Ling, Tuhan mau kasih kita 2 miliar. Tapi Tuhan kasih saya, mau janji Tuhan apa duit 2 miliar? Akhirnya istri saya katakan, janji Tuhan. Kita sepakat dengan janji Tuhan. Kita nggak mau menerima 2 miliar itu. Apa yang terjadi? Saya lagi butuh 2 miliar tersebut. Caranya Tuhan bisa bikin. Segala mungkin kirim orang, segala mungkin bisa. Atau saya menang lotre. Segala macam bisa. Tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya janjimu. Saya ambil janji Tuhan. Saya nggak melirik lagi yang 2 miliar. Apa yang terjadi? Besoknya saya naik, makin jatuh. Makin jatuh. Rumah laku, ya sudah beres. Makin jatuh.
Tapi saya katakan janji Tuhan lebih kuat. Dikatakan bahwa Tuhan adalah benteng yang kuat. Janji Tuhan lebih berarti. Saya tetap katakan seperti itu, janji Tuhan lebih berarti. Apa yang terjadi? Cuman dalam waktu 1 hari Tuhan pulihkan. Sekali lagi, restorasi yang Tuhan lakukan selalu cepat. Selalu cepat. Dan Tuhan selalu bekerja gimana? Jangan kita mengharapkan pekerjaan Tuhan dengan nalar kita. Apa itu dengan nalar kita? Tuhan, misalnya kalau kita ada katakan, kita lagi punya usaha ya, selalu usaha ini. Karena Tuhan akan berkatin, Tuhan akan berkatin. Sebenarnya kita nggak percaya sama Tuhan kalau kita melakukan seperti itu. Saya pernah dalam kesaksian sedikit lagi ya. Saya pernah usaha restoran. Dari mulai restoran, akhirnya waktu saya keluar dari keluarga saya juga mau buka restoran. Di mindset saya cuma restoran. Hebat ya. Udah nggak ada yang lain. Restoran. Apa yang terjadi? Walaupun jatuh bangun, tetap aja restoran. Apa yang terjadi? Pekerjaan Tuhan itu di luar nalar kita. Makanya tuh Abraham dipanggil keluar dari keluarganya, bukan hanya cuma dikeluar, tetapi dari mindset dia dibukakan. Kalau mindset kita nggak pernah dibukakan sama Tuhan, kalau kita cuma mengatakan, Tuhan saya mau ini, pokoknya mau ini, Tuhan bekerja cuma mau ini doang. Kita mengecilkan pekerjaan Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan nggak kasih ini, saya nggak bisa. Itu egoisnya kita. Dan apa yang terjadi pada waktu saya punya restoran hancur, tetap saya restoran, pokoknya gimana cara saya seperti kayak bermain judi. Apa itu bermain judi? Bermain judi adalah kalau kita kalah, kita lipat. Biasanya seperti itu ya. Apa saya ingat apa saya doang? Saya dulu waktu sebelum balik sama Tuhan, saya kerjakan semua sampai saya bermain judi. Saya bermain judi, kalau dikatakan kamu bermain judi pasti kalah, saya menang. Setiap minggu 300.000, Selasa atau Jumat saya nggak tahu, lupa ya, 300.000, lumayan. Ya, memang 1 bulan jadi 2 juta lebih, ya lumayan lah saat itu untuk buat ini. Setiap itu, ada caranya, saya ngakalin, tapi nunggu bermain 7 jam. 7 jam untuk menghasilkan 300.000, saya lakukan terus menerus, begitu tekunnya. Jadi kalau bermain judi, biasanya kalau kalah kita lipat. Saya harus menang. Apa yang terjadi? Saya punya pekerjaan dalam berbulan-bulan saya dapat, sistem komputer mendeteksi. Akhirnya pada waktu sampai, karena saya tahu gitu, akhirnya sama sistem diputer sampai saya habis lagi. Saya dalam berbulan-bulan dapat, tapi dalam 1 hari, habis lagi. Nah, sama halnya kita di dalam Tuhan, kadang-kadang kita berjudi. Tuhan tolong berkati ini, Tuhan tolong berkati ini. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sama seperti cari pasangan ya. Tuhan saya mau perempuan ini. Kemarin saya baru dikasih 1 video sama staff saya atau ya manajer di Medan. BP itu Medan ya, plat BP ya. Jadi BP itu di mana? Sumatera, pastikan B kan? Apa Jambi, saya nggak tahu BP. Saya ngeliat plat mobilnya BP. Kejadian ini di Medan atau gimana saya nggak tahu. Laki-laki keluar dari mobil, langsung ada perempuan juga, lumayan cakep, cantik lah. Perempuan, kalau cakep laki-laki ya. Kalau perempuan cakep, perempuannya cantik. Mungkin si laki-laki ini kesengsem sekali dengan perempuan ini. Apa yang terjadi? Di waktu keluar dari mobil, sampai gebrak-gebrak dada. Saya sudah mengasihi kamu segala, bukan jantungnya, gebrak-gebrak begini. Nah, sampai nangis ria, nangis bomba ya, nangis untuk mengharapkan perempuan ini balik lagi. Tapi perempuannya katakan seperti kayak dingin. Waktu saya ngeliat seperti gitu, waktu yang dia punya video tersebut, saya bukan ngeliatin perempuannya, saya ngeliat mobilnya yang di bawah. Karena orang kaya, mobilnya mobil Nissan GT-R soalnya. Jadi saya ngeliat, mata fokus kalau orang-orang lihat perempuan, saya ngeliat mobilnya. Orang kaya sekali,
mobil, dia punya anak muda, mungkin bapaknya yang kaya atau gimana. Dia mengharapkan perempuan ini balik dengan segala cara. Nah, jadi kadang-kadang kita berharap sama Tuhan juga sama seperti itu. Tuhan berkatin ini. Kalau nggak berkatin ini, kita keluarkan semua iman saya untuk bisa menggoncangkan gunung ini. Pokoknya mesti berhasil. Pokoknya harus berhasil. Pokoknya harus berhasil. Pekerjaan Tuhan bukan begitu. Pekerjaan Tuhan adalah Dia memberikan segala yang Dia suruh dan Dia akan berkatin apa yang Dia suruh. Jangan dalam hidup kita mau sesuatu akhirnya Tuhan berkatin. Pekerjaan Tuhan gak akan seperti gitu. Kalau saya lihat dari semuanya, waktu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa yang meminta kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada Adam dan Hawa tugas. Kamu lakukan ini, kuasailah dunia ini, Tuhan berkatin. Bukannya kita sekonyong-konyong datang kepada Tuhan, Tuhan saya mau ini, Tuhan tolong berkatin ya. Pekerjaan Tuhan bukan seperti itu. Kalau Tuhan katakan kepada kamu cuci WC, nggak bisa, nggak punya harapan. Saya nggak mau. Saya maunya adalah jadi direktur. Bisa jadi nggak? Mungkin bisa dengan cara-cara kita, tetapi dengan yang linear yang tadi dikatakan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan apa yang kamu mau lakukan dalam hidup aku? Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama kali. Kita serahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan akan buat kita. Memang kelihatannya menderita, cuci WC. Pertama kali saya Tuhan pulihkan, restorasi, saya percaya sekali Tuhan akan berkatin saya dengan luar biasa. Cara gimana saya nggak tahu, tetapi bukan soal angka. Saya katakan Tuhan,